market ini kan melemah secara global, regional, itu kan setelah komentar dari The Fed yang mengatakan oke, kita akan naikin suku bunga pasti agresif nih. Jadi mereka akan melakukan segala cara untuk menekan inflasi biar bisa turun ya. Jadi kemarin itu kan memang sudah ada kenaikan 75 basis point, itu sudah cukup price in, tapi yang market kaget itu adalah komentarnya dari The Fed. Wah, ini masih sangat hawkish. Jadi kayak inflasi ini ya pasti akan dilakukan segala cara biar turun, dan juga didukung dengan data ekonomi atau data-data kayak unemployment, jobless claims, itu kan di semuanya untuk di Amerika Serikat kan masih better than expected. Jadi itu membuat kayak The Fed ini memiliki ruang lebih untuk bergerak lebih agresif naikin suku bunga. Terus dari komentar itu kalau kita lihat, teman-teman perhatikan, US dollar ini kan menguat terus teman-teman. Mungkin teman-teman yang ke money changer, ke bank gitu mau liburan, loh kenapa tiba-tiba jadi makin mahal nih US dollar ya? Ya itu memang adalah salah satu dampak dari kayak The Fed naikin suku bunga. The Fed ini juga bilang, oh gue akan naikin suku bunga lebih agresif. Jadi duit-duit itu pada balik ke Amerika Serikat untuk masuk ke US dollar lagi. Nah secara historis itu selalu dalam kondisi-kondisi normal, kayak kalau US dollar terus menguat, komoditas itu biasanya turun. Nah ini makanya yang menyebabkan kayak komoditas ini turun semua nih teman-teman. Udah kayak orang-orang ini takut resesi dalam mungkin 1-2 tahun ke depan, ditambah lagi US dollar yang menguat terus, jadi double. Terus ditambah lagi kalau kita perhatiin ya, kayak yang membuat orang khawatir itu kekhawatiran resesi ini kan makin kenceng nih bro. Kelihatan dari yield obligasi yang 2 tahun. Nah, yield obligasi 2 tahun Amerika Serikat ini kan spreadnya makin gede ya dibandingin yang 10 tahun. Jadi ini udah ada sinyal-sinyal kekhawatiran bau-bau resesi nih dalam beberapa tahun ke depan, 1 atau 2 tahun. Itu yang membuat market global regional koreksi semua. Iya. Wah, kalau jawabannya Glenn itu lebih ini ya, lebih berpendidikan. Ya ini sebenarnya market ya gimana kita itu follow the trend aja. Kalau misalnya market jualan ya udah kita ngikut, marketnya lagi bullish juga kita ngikut. Sebenarnya itu sih bro ya. Jadi jangan dilawan bro sebenarnya market. Lu nggak ngomong hari ini turun karena September ceria. Waduh. Awal bulan tuh lu sempat ngomong September ceria kan. Loh, sekarang kita ngomongnya apa? Wake me up when September end gitu. Kalau wake me up when September end bentar lagi udah selesai nih. Untungnya tinggal dikit ya Glenn ya. Iya. Glenn, tapi gini, gue punya teori satu Glenn. Iya. Lu mau percaya nggak percaya ya? Kalau semuanya kebetulan dulu kan pernah belajar astrologi ya Glenn ya. Nah, Mercury retrograde cycle itu biasanya 1 tahun itu udah 3 kali ya. Oke. Dan kalau lu perhatiin Glenn, ya waktu area waktu di cycle itu sebenarnya market agak bingung ya Glenn. Nah, itu lu bisa lihat Glenn, 1 tahun di awal sekali, tengah di sekali, terus di akhir tahun, dekat akhir tahun tuh sekali. Nah kalau lu lihat itu cycle yang kejadian itu Glenn, dekat market waktu itu lagi turun. Lu lihat waktu awal tahun, terus lu lihat waktu kemarin Mei, terus sekarang nih. Nah pertanyaannya kapan selesainya ya? By teori sebenarnya itu cycle 20 hari. Tapi kita ngomong ini teori ya, ilmuwan ya, bukan mitos. Nah sebenarnya kalau kita lihat by teori itu ya by tanggalnya kurang lebih tanggal 2 Oktober dia selesai Glenn-nya. Jadi kita berandai-andai Glenn ya. Hari tanggal 26. Kamu bisa survive nggak sampai tanggal 2 Oktober ini? Kalau 2 Oktober itu kan kita berarti ngomong worst case-nya dulu nih. 2 Oktober kalau sampai tanggal 2 Oktobernya kelar. 2 Oktober itu tinggal 2 Oktober itu tinggal minggu depan, teman-teman. Tinggal minggu depan. Oke. Jadi nggak masalah, bisa. Kita bertahan ya berarti 5 harian lah. Iya benar. Nah, jadi kembali lagi ya teman-teman ya, kalau berdasarkan kalau kita mau percaya keilmuan ya memang statistically ya kalau kita backtrack ke belakang ya hal-hal seperti itu market agak bingung. Bukan berarti nggak ada yang naik ya Glenn ya. Tapi memang yang naik itu harusnya yang naik, yang turun tapi nggak kejadian seperti yang kita mau. Kadang itu market lebih bingung ya. Nah ini teori ya. Nah kembali lagi nih, kalau kita lihat hari ini market itu yang naik itu malah yang nggak jelas mungkin ya Glenn. Iya. Malah barang-barang mau big caps lah, mau yang kemarin itu transaksi value-nya 1-2 minggu terakhir itu paling gede ya, Bumi, Dewa dan kawan-kawan ya Glenn ya. Yang kemarin paling ramai semuanya, kalau nggak ada Bumi kayaknya nggak seru ya. Iya benar.
hari gini bumi udah turun banyak nih Glenn. Menurutmu masih oke nggak? Balik lagi ya, mungkin bumi nanti kita akan ngeliatin teknikalnya juga teman-teman. Habis ini kita akan bahas teknikal. Tapi kalau gua coba pelajarin lagi nih, ya mungkin cari pembenaran juga, enggak lah. Oh, karena lu punya barang. Ya bumi kan siapa yang nggak coba trading bumi ya. Jadi bumi ini kalau teman-teman tahu, mereka ini kan mau melakukan private placement di harga 120 teman-teman, ya kan. Private placement di harga 120. Terus itu kan ya kalau dibandingin harga marketnya kan masih agak beda jauh. Jadi banyak yang berspekulasi nih. Meskipun sebenarnya ini nggak ada peraturan yang mengatakan nggak boleh kalau private placement atau non preemptive right issue itu harus di harga market atau selisihnya berapa, itu sebenarnya nggak ada. Glenn. Sebelum itu Glenn, boleh jelasin nggak non preemptive sama preemptive Glenn? Oke. Teman-teman yang barusan ini. Yes. Oke, kalau teman-teman tahu right issue, kayak misalnya saham A mau melakukan right issue, kalau teman-teman punya sahamnya, teman-teman akan mendapatkan jatah right issue-nya. Jadi bisa menebus misalnya satu saham lama mendapatkan berapa right issue, itu kalau ditebus ya teman-teman akan mendapatkan saham itu dengan membayar harga right issue-nya, harga penebusan. Itu yang preemptive. Itu yang preemptive. Kalau yang non preemptive itu sebenarnya mirip-mirip sama private placement. Jadi non preemptive ini udah ada yang bersiap-siap nampung nih. Jadi nggak betul standby buyer. Jadi nggak ditawarkan ke masyarakat umum, ditawarkan ke orang-orang tertentu atau memang ada standby buyer, biasanya itu ownernya atau itu memang ada pemegang saham yang baru yang mau masuk untuk kepentingan. Let's say kalau bumi ini kan ekuitasnya negatif. Jadi mereka perlu suntikan dana dari investor. Nah ini mereka masuk untuk nyelamatin bumi lah, untuk ngebantu biar bumi ini menjadi lebih sehat. Nah makanya itu melakukan non preemptive right issue. Nah di harganya 120. Nah sebenarnya nggak apa-apa non preemptive di harga di bawah harga sahamnya sekarang. Itu tapi orang-orang masih spekulasi tuh, ini boleh nggak sih? Jadi kayaknya banyak yang panik nih bro. Makanya pada banyak beberapa jualan dulu sampai harganya agak turun. Ditambah lagi hari ini kan memang komoditasnya koreksi kan. Jadi orang-orang kayak semakin mencari pembenaran lah. Kayak wah ini kayaknya gue takut, ya udah gue jual dulu. Nah ada teori kayak gini juga kan Glenn. Kalau kemarin bumi itu memang ngejar MSCI-nya mungkin upside-nya sampai 150 ya. Kalau kamu lihat kemarin bumi itu harga paling tingginya berapa sih? Berapa tuh? Sampai 200. Kok 150? Ya 200 ya. Berapa ya? Untuk 200-an deh, 280 ya. Oke ya. Nah, upside-nya jadi kurang menarik mungkin ya pada hari Glenn. Dengan harganya waktu udah turun ini ya. Kalau kita lihat beberapa sekuritas tuh kayak berapa analis sempat keluarin kayak target sampai 300 segala macam. Malah harga sekarang jadi menarik ya Glenn ya. Nah, poinnya adalah secara makronya gimana? Yang kedua secara emitennya gimana? Kalau emiten tadi kan udah bicara cerita yang kayak yang non preemptive, dengan adanya ini mungkin jadi sentimen yang lumayan oke Glenn ya. Nah, secara sentimen industri Glenn, ada satu news yang tadi aku baca Glenn ya. Nah ini mungkin teman-teman mungkin bisa cek ya. Jadi kayak Moody's downgrade mining sector outlook to negative. Oke. Ya balik lagi ya, kayak mungkin kalau teman-teman kayak nggak tahu, Moody itu kan adalah lembaga ya untuk pemeringkat, ada Moody, ada S&P dan sebagainya. Jadi kayak balik lagi nih, kenapa dulu? Karena memang kalau kita lihat banyak perusahaan atau perbankan itu kan udah mereka itu mengurangi penyaluran kredit untuk sektor batubara atau sektor kayak ya non renewable energy lah. Karena ya kan mereka memang mengarahnya ke ESG. Jadi memang ini kayak mereka melihat, oh ya udah sekarang mungkin batubara menarik, tapi untuk kedepannya kan balik lagi nih, semua akan balik ke green ini. Jadi ngelihatnya kayak wah ini ya mungkin untuk jangka pendek doang, jadi untuk kedepannya nggak begitu oke, karena memang semua mengarahnya ke energi, jadi mereka cut ratingnya. Kurang lebih kayaknya kayak gitu sih bro. Oke. Nah Glenn, sebenarnya kalau tadi kita bicara ya masih soal bumi Glenn ya. Soalnya aku cukup concern karena kita rata-rata semuanya punya. Kayaknya satu Indonesia Raya punya bumi sekarang ini ya. Nah, secara fundamental harusnya masih oke. Tapi mungkin tadi kita bicara ada kayak efek dia kurangin. Pemerintah tuh ini ya downgrade dia punya industri ya Glenn. Nah,
kalau bicara secara teknikal sebenarnya aku lihat ya memang secara ini ya dia bukan patah tren sampai gimana ya. Primary ya masih uptrend ya, tapi memang secondary-nya pullback-nya cukup dalam sih. Betul, betul. Ya swing-swing kecilnya dia sikat langsung sih Glenn. Nah, tinggal kalau memang kita selalu punya dua plan nih Glenn. Yang satu yang percaya, yang satu nggak percaya. Yang percaya kalau masih bisa naik, sebenarnya harus kita tunggu apa sih Glenn ya? Yeah. Walaupun news ini jelek atau segala macam ya, selama dia naik ya buat kita yang trading sebenarnya bagus Glenn ya. Tinggal apakah waktu kamu naik berdasarkan teknikal itu memang dia punya tren tuh udah ready untuk naik ya? Ya. Yeah. Terus kalau kita bicara nggak begitu bagus, ya mungkin bisa aja dia pullback lebih dalam, mungkin kita nggak masuk lebih dulu ya Glenn ya. Betul, betul. Jadi menurut aku ada dua sih. Kalau memang kita yakin ya kita siapkan duitnya Glenn. Iya, iya, iya. Kalau kita nggak yakin, ya maksudnya siapkan duitnya kita masukin bertahap ya Glenn. Betul, betul. Kalau kita nggak yakin ya kita tunggu aja memang teknikalnya bagus. Kalau semuanya dia di poin yang dimana kita rasa support, ya mungkin kita kurangin posisi sih. Oke. Sebenarnya ya. Agree. Ya ini sebenarnya ya kalau untuk bumi kan sekarang juga udah di dekat nih. Di dekat harga non preemptifnya, di dekat 120. Jadi gua rasa kayak dekat-dekat sekarang ini teman-teman udah bisa cicil. Karena kan banyak yang takut kemarin-kemarin itu, wah gimana nih kalau misalnya harganya terlalu jauh dengan harga non preemptifnya kan. Nah, kalau teman-teman perhatiin, sekarang ini udah 137 gitu kan. 137. Ya tutupan tadi kan. Nah, yang menariknya koreksinya kan pelan-pelan kan volumenya menurun nih sebenarnya kan. Sebenarnya volumenya itu menurun, cuman gini. Volumenya kita agak susah kalau lihat secara primary trend tuh menurun Glenn ya. Sebenarnya volumenya relatif masih cukup gede ya dibandingkan kayak sebelum bulan Agustus kemarin Glenn ya. Tapi gini, kita harus lihat volume itu kayak effort versus result ya Glenn ya. Iya. Nah kalau kamu lihat effortnya masih cukup gede, resultnya itu masih turun Glenn. So kenapa kita kalau belum punya barang nih Glenn ya, ya kita nggak harus fight di sini sih Glenn. Oke. Ya mungkin kembali lagi ya tadi kalau kita pakai teori yang tadi, siapa tahu 2 Oktober ini kelar ya Glenn ya, berarti seminggu lagi ya. Or kita stretch sampai 2 minggu Glenn. Berarti kan ada baiknya juga lu pegang cash Glenn daripada lu harus masuk ke barang sih Glenn ya. Iya. Agree. Nah, good point-nya apa? Sebenarnya dengan market yang seperti ini ada barang-barang cukup murah ya. Ya kalau memang kita nggak begitu yakin sama yang call sector atau industri ini ya sebenarnya Kita cari yang lain. Exactly. Cuman kalau lu lihat sebelum-sebelumnya Glenn ya, biasanya akhir-akhir tahun ini kan memang mining ya Glenn ya. Oh ini di dekat winter kan lumayan naik ya Glenn ya. Nah, apakah dia bisa naik waktu winter ini? Ataukah memang karena udah naiknya tinggi jadi dia nggak akan naik lagi gitu Glenn? Oke. Ya sebelum kita masuk ke liatin ya, habis ini kan kita akan bahas mengenai chart, kita bahas mengenai technical. Saya ada mau show sedikit nih, kan tadi si Hans sempat mention ya, jadi gimana sih batu bara ini menjelang winter ini, apakah masih menarik atau enggak? Karena kan secara historis selalu selalu menjelang winter itu batu bara, harga batu baranya relatively dibandingkan bulan-bulan lainnya itu menguat karena permintaan meningkat nih teman-teman. Cuman kayak saya tadi kan sempat bilang ya, jadi orang ini kan khawatir. Mungkin teman-teman juga banyak yang udah Google ngeliatin kalau misalnya US dollar menguat itu kan selalu berbanding terbalik dengan harga komoditas. Selalu kan seperti itu. Itu di kondisi normal, yes benar seperti itu. Kenapa? Karena kan kita di semua negara lah beli komoditas itu selalu pakai US dollar ya kan. Acuannya adalah US dollar. Jadi begitu US dollar menguat, let's say Amerika Serikat, mereka mau beli komoditas batu bara tinggal ngeluarin US dollarnya, amount-nya lebih kecil. Jadi outflow-nya kan lebih kecil, US dollarnya keluarnya lebih kecil kan. Ya itu yang membuat kayak wah pegangannya US dollar di Amerika Serikat lebih gede. Kalau negara lain mereka mau beli, mereka kan harus nukerin mata uangnya mereka. Berarti nukerinnya lebih banyak. Ya kan? Nah, itu yang membuat kayak oh ya udah, itu sebenarnya kenapa harga komoditas dan US dollar itu berbanding terbalik, teman-teman. Cuman kali ini kan ada krisis energi nih. Ya kan? Krisis energi. Structural ya. Structural semua dari minyak, gas hingga batu bara. Oke, kita bisa bilang minyak itu udah mulai turun, gas mulai turun. Tapi tetap aja nih teman-teman, kalau kita ngomongin supply-nya minyak, supply-nya gas ini lebih susah dibandingkan supply-nya batu bara. Jadi let's say misalnya misalnya minyak, gas agak turun,
batu bara tentunya akan ngikutin agak turun, tapi penurunannya nggak akan sedalam si minyak. Kenapa? Karena pertama supply-nya untuk mendapatkan batu bara ini lebih gampang nih dibandingkan minyak. Tinggal ambil aja kan. Iya, tinggal minta ke Indonesia, gua butuh batu bara segini, kirim dong. Tinggal telepon ke China, telepon ke India, banyak batu bara kan. Terus ditambah lagi harganya itu masih lebih murah dibandingin harga minyak untuk menggunakan batu bara. Nah, jadi basically kan substitusi dari minyak. Bener. Jadi meskipun structural komoditas turun, tapi komoditas energi kayak batu bara ini lebih bertahan lah dibandingkan komoditas energi seperti minyak. Oke. Makanya sebenarnya kalau kita ngomongin sektornya, tahun ini masih cukup menarik. Makanya tim riset kita kan juga ngeliat ya at least tahun ini batu bara masih oke lah. Batu bara koreksi-koreksi pun juga masih 400-an, let's say koreksi ke 300-an itu jauh juga masih double dibandingkan harga tahun lalu gitu. Jadi sebenarnya ya untuk komoditas batu bara masih menarik. Nah, mungkin di luar batu bara kan sebenarnya beberapa hari ini banyak saham-saham aneh-aneh nih bro, yang gerak kan. Tunggu dulu sebelum kita belum. Sebenarnya kalau kita ngomong bumi itu nggak asik kalau cuman bicara bumi, harus sama satu kliennya. Oke. Nah, ya aku tahu banyak ya di market ya teman-teman ya, dari kita punya circle juga belinya nggak cuma bumi ya, bumi, dewa, terus apalagi energi mungkin BRMS sama semua itu pada tengkurap semua ya Glenn. Betul. Nah, kalau kita bicara upside ya Glenn ya, let's say ini Bakri punya barang cukup bagus untuk jalan ya Glenn ya. Sebenarnya kalau lihat dari downside-nya sekarang, ya kamu lihat ya, menurut aku ya, Dewa itu udah rendah banget. Karena mendekati 50 bro. Karena mendekati 50, dari lo tahu kan 50 nggak mungkin turun lagi kan? Aduh, tapi nanti orang-orang takut nih kalau bersandar di 50 gimana gitu kan? Iya, good point juga Glenn. Tapi kalau kita bicara, maksudnya kalau kita mau bicara risk and reward aja Glenn ya. Menurut aku Dewa jauh lebih menarik. Bukan karena aku punya Dewa. Anyway aku nggak punya Dewa ya. Nah, karena apa? Dari 53, 50 mungkin secara psikologis orang lihat 50 sih nyender nggak apa-apa sih mau berapa tahun. Pokoknya gue nggak turun lebih dalam. Sedangkan kalau bumi itu kita bisa turun lebih dalam ya. Betul. Nah, mau kita bicara dari target analisnya itu mungkin 300 atau 350 berapapun angkanya Glenn. Tapi downside-nya keberapa kita nggak pernah tahu. Betul. Sedangkan dari Dewa ini mungkin downside-nya tinggal dikit doang ya Glenn. Iya. Ya even kayak BRMS sendiri ya, aku juga punya ya. Tapi dari BRMS sendiri juga turunnya cukup curam ya Glenn. Yeah. Nah, ada satu hal lagi nih Glenn. Selain tadi kita bicara kayak September ya, Oktober itu juga biasanya juga lowest-nya ini. Cuman gini deh, kalau September udah turun, Oktobernya mau turun lebih dalam lagi Glenn. Mungkin turunnya lebih dalam, tapi nggak sedalam waktu penurunan dari September dibanding Oktober. Glenn. Nah, yang harus diperhatikan adalah waktu dia bottom ini sebenarnya barang apa sih? Yang misalnya fund ini masuk lebih agresif. Iya. Nah itu mungkin yang harus kita pertimbangkan untuk strategi kita sampai yang ke bulan Oktober ini nanti Glenn ya. Oke. Nah teman-teman perlu ingat ya di bulan Oktober itu kan memang bulannya laporan keuangan nih untuk kuartal 3. Teman-teman kalau rajin sering atau langganan nontonin live kita, nontonin live-nya Pak Fahrul bareng Ko Bernat, nontonin live-nya even kayak teman-teman sekuritas sebelah, semuanya itu pasti agree untuk laporan keuangan di sektor batubara kuartal 3 ini pasti bagus. Iya. Ya kan? Karena harga komoditasnya sepanjang kuartal 3 ini masih tinggi. Terus kalau ngomongin kayak kalau dibandingin kuartal lalu, ya ini kan krisis energi kan terjadi ya teman-teman di kuartal 3 ini. Jadi semakin tinggi harusnya in general semakin tinggi untuk permintaan batubara di kuartal 3. Ya, jadi kalau kita ngomongin fund manager, mereka pasti kan ngeliatin laporan keuangan kira-kira yang bagus apa nih. Salah satunya adalah sektor komoditas batubara, salah satunya. Oke. Ya, Glenn, kamu udah mantau nggak hari ini sebenarnya kita inflow atau outflow? Hari ini kebetulan asingnya outflow. Kenapa outflow? Balik lagi pembahasan kita yang awal-awal tadi. Selama beberapa hari ini kan US dollarnya menguat cukup signifikan ya teman-teman. Sekarang kan rupiah tadi kita coba cek di 1500 hampir 15200, 15100 something. Terus ditambah lagi spread obligasi untuk yang 10 tahun dan 2 tahunnya di Amerika Serikat ini kan semakin gede nih. Untuk yieldnya yang 2 tahun itu udah 4%-an, ya kan.
Jadi kekhawatiran kayak wah dalam waktu dekat ini akan ada resesi. Makanya semuanya kabur ke US dollar, bukan kabur ke marketnya Amerika. Karena pasar saham di Amerika Serikat juga koreksi teman-teman. Pada pegangan nih megangin US dollar semua nih. Iya. Bicara soal komoditi ya Glenn. Ya? Bicara soal komoditi. Kalau kita komoditi paling besar apa? Batubara. Oh, Batubara. Oh di mana di Indonesia? Di Indonesia. Oh di Indonesia. Indonesia. Kalau di US apa Glenn? US apa? Minyak ya? Oke. Ya kalau menurut aku komoditinya US adalah mata uangnya Glenn. Oh iya benar. Ya, kan? Itu benar. Mata uangnya dia. Gitu. Benar. Ya dolar itu juga adalah komoditas. Komoditasnya ya, dia. benar. Semua bayarnya Pakai US dollar. Pakai US dollar Glenn. Iya. Jadi ya makanya semua akan berpengaruh ya saat US dollar ini menguat atau melemah Glenn ya. Oke. Ya. Mungkin kita masuk ke stock pick nih bro. Ini tadi ada yang nanya. Ada yang tanya soal Indi. Nah itu gue mau jawab tadi. Ya teman-teman, jadi kan Indi ini memang dia berencana by 2025 menjelang ke 2030 untuk pendapatan batu baranya ini kan akan dikurangin secara perlahan ya bro ya. Jadi ini kan memang sesuai dengan targetnya mereka, di mana ya make sense. Kenapa? Karena memang kalau sekarang komoditas batu bara ini lagi ngebul karena ada krisis energi, kan bukan berarti kayak let's say 5 tahun lagi ini masih akan sama gitu. Mungkin let's say 2-3 tahun lagi story-nya juga udah totally berubah. Bisa aja tiba-tiba kayak nanti 3 tahun lagi perang udah selesai, komoditas energi udah normal, mungkin nggak usah even 3 tahun, mungkin tahun depan bisa aja gitu. Story udah mulai shifting perlahan-lahan ke green energy lagi, ke renewable. Ya makanya ini dari Indi itu menarik. Kenapa? Karena tadi ada rencana itu, dan juga mereka ini kan punya cash banyak nih perusahaannya. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan batu bara ini tinggal sekarang ini mumpung lagi industrinya bagus, mereka kumpulin cash, ya kan, rich cash, dimana cashnya nanti itu bisa digunakan untuk investasi yang green energy, bro. Ya, oke. Technically gimana? Kayaknya menarik. Kemarin kita sempat bicara soal apa? Indi. Iya. Nah, kebetulan Glenn ya, karena aku tahu ini market lagi nggak jelas, jadi aku nggak begitu banyak Glenn ya masuk lihat market ya. Lebih baik ya aku nggak ngapa-ngapain, jauh lebih bagus daripada kita sembarangan ya Glenn ya. Iya. Tapi mungkin kita bisa ngeliatin saham lucu-lucu. Kayaknya gue dari tadi seharian tuh memantau saham lucu-lucu nih bro. Kayaknya ada kayak yang Wapo, Siko, itu kayaknya juga bisa. Ini kita liatin tuh bro nanti bro. Oke. Tadi kalau bicara soal Indi, nah kembali lagi prinsip paling sederhananya kalau kita bicara teknikal, apakah dia itu udah patah tren apa enggak ya? Kalau kita lihat jelas di sini dia belum patah tren Glenn ya. Ya, cuman pertanyaannya adalah waktu dia kemarin sempat break higher high ini, seberapa kuat sih dia break higher high atau enggak secara psikologis nih Glenn, kita ngomong. Seberapa sih kita yakin secara psikologi atau secara emosi kita melihat dia itu adalah uptrend. Kalau semuanya kita nggak yakin ini adalah uptrend, atau semuanya kita nggak bisa benar-benar konfirmasi jelas dia uptrend, mungkin sebenarnya dia nggak kuat untuk naik Glenn ya. Oke. Ya, secara teknikal kalau kita masuk harga sekarang, ya aku mungkin nggak mau masuk ya Glenn ya. Kalau aku pribadi biasanya kalau semuanya di harga yang terakhir kemarin aku dapat dan nggak bisa naik pada hari, aku akan tawar harga lebih rendah Glenn ya. Gitu sih. Nah, oke. Biasanya kan kalau orang nggak dapat dia kejar. Kalau aku mungkin secara teknikal, secara behavior ya, aku tawar lebih rendah, Glenn. Iya. Gitu. Tapi mungkin kali ini gue akan setuju banget sama Hans buat nawar, karena memang marketnya, coba kita lihat tadi kayaknya market Eropa dibuka ini kan juga masih agak minus ya. Agak minus, Dow Future minusnya ya udah agak mereda. Tapi mungkin ya kita coba tawar dulu deh untuk kayak saham Indi ya. Kita coba tunggu agak turunan, kan tutupan juga tadi kan di ARB kan. ARB nggak sih hari ini? Indi. Apanya? Indi kan 6,12% Glenn. Ya sebenarnya ARB lah. ARB ya. Ya. Mungkin kita tunggu di dekat-dekat 29 dulu kali ya. Ya mungkin. Kembali lagi, kalau kita nggak ngerti mau ngapain, sebenarnya nggak ngapa-ngapain itu jauh lebih bagus, Glenn. Iya. Daripada kita bahasa Jawanya gerusa-gerusu, Glenn. Iya benar. Kita ngapa-ngapain bisa salah. Lebih baik kita mengurangi agresivitas kita, Glenn, daripada kita salah. Nah, kembali lagi ya, kalau semuanya Indi seperti ini ya. Nah,
Terus tadi ada yang mau tanya soal apa lagi Glenn? Coba kita lihat ya, selis ya Glenn ya. Yes, ya mungkin kita bahas yang listrik-listrikan dulu nih. Selis. Ya. Oke. Selis ini, gue kalau bahas selis agak-agak trauma ya. Nah, ini teman-teman lihat nih ya. Yang di sini kan udah balik nih. Nah, yang ini non-stop naiknya, yang ini non-stop turunnya. Sayangnya gue masuknya waktu itu di sini, bro. Nah, itu kan gue udah kasih tahu sama lu Glenn. Glenn jangan masuk Glenn. Ini barang nggak bagus. Lu kan tetap masuk ngotot kan. Akhirnya berantakan. Iya benar-benar. Nah kalau sekarang kan lagi udah mulai uptrend. Gimana ini, bro? Kembali lagi Glenn. Saat market itu yang jalan cuma dia sendiri. Seberapa gampang sih kita harap barang lain juga naik ya? Lebih gampang ya kalau barang lain naik, mungkin dia naik juga. Nah, seharga sekarang dia naiknya naik sendiri Glenn mungkin. Iya benar. Dan harus jangan lupa barang itu naik karena apa Glenn? Permintaan lebih besar daripada penawarannya. Betul. Berarti lu beli lebih banyak daripada orang yang jual kan? Benar, orang yang beli agresif. Gitu. Pertanyaannya sekarang berikutnya gini, lu beli dari siapa Glenn? Dari orang yang jual kan? So orang yang jual tuh siapa? Either satu orang yang jual itu karena di sini, or orang yang jual karena udah beli dari bawah nih Glenn. Nah ini harus hati-hati. Makanya kenapa orang bilang support atau resisten, bukan soal ini, tapi soal psikologis kan. Glenn ya. Jadi apa sih yang orang buat kalau semuanya dia udah sampai resisten di sini? Mungkin orang yang nyangkut di sini take profit Glenn. Atau semuanya ya udah gua kurangin posisi ya. Tapi kalau semuanya itu satu, yang kedua kalau orang yang beli dari bawah ini ya mungkin udah waktunya buang Glenn. Nah itu mungkin yang harus kita lihat loh. Iya benar. Ya jadi itu ya kalau secara psikologis untuk selis ya teman-teman. Ya, nah kenapa dia naik? Ya mungkin karena G20-nya ya. Tapi ya kembali lagi ya, kalau bicara G20 soal listrik-listrikan yang berhubungan sama nikah juga pada turun Glenn ya. Ya simple as karena gini. Hari gini kita mau cari barang yang mau naik itu bukan barang yang orang yang pegang banyak, yang sebenarnya orang nggak begitu pegang banyak, yang bisa naik. Benar, karena nggak banyak yang pegang, jadi mungkin lebih enteng sebenarnya. Iya, betul. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi soal Astra. Kok Glenn, Astra ini sedang gencar ke kendaraan listrik juga. Gimana ini Astranya kok? Oke. Nah kita akan bahas sedikit nih, kayak untuk kendaraan listrik ya teman-teman. Jadi mungkin kendaraan listrik yang lebih dalam waktu dekat itu kan untuk roda 2 nih bro. Ya kan roda 2 karena kenapa? Karena untuk marketnya Indonesia lebih cocok roda 2 karena harganya juga lebih murah. Penduduknya jauh lebih banyak, secara ekonomis lebih gampang, charging stationnya jauh lebih mudah. Yes, benar. Jadi kalau kita ngomongin listrik roda 2 dulu, kayak Sliss, even kayak si NFCX, grupnya MCAS itu kan, even si Wika juga mereka punya dan sebagainya, kan banyak lagi nih. Kan dikabarkan Honda ini rencananya juga udah punya line up untuk motor listrik nih teman-teman untuk akhir tahun ini. Jadi itu sebenarnya kalau kita ngomongin EV-an itu bisa fokusnya di roda 2. Nah Astra sendiri ini kan agak susah nih ya, penjualan mobil membaik di bulan lalu kan. Cuman kalau kita ngeliatin Astra ini kan mulai dihajar nih bro, di kanan kiri sama si Hyundai. Nah, Hyundai Stargazer. Wah, jagoan baru. Iya, jagoan baru. Terus keren ya, bentuknya futuristik gitu. Iya, terus si Jogi tadi juga sempat bilang ke kita kan, Wuling yang electric vehicle-nya dia yang murah. Air itu ya. Iya, Air itu bulan lalu katanya sudah 4.000 unit. Nah, jadi itu bisa membuat kayak market peperangan di mobil ini agak berat nih menurut gue untuk Astra. Jadi market sharingnya terbagi ya. Iya benar. Nah ini kayaknya teknikalnya kalau menurut lu gimana nih bro? Oke, nah kalau kita bicara cuma teknikal doang Glenn ya, ya patah trennya belum. Tapi sekarang kembali lagi Glenn, kalau kita bicara market Indonesia paling bagus apa sih? Nah balik lagi sekitar 2 tahun yang lalu kita sempat bicara kan. Untuk Astra atau untuk Indonesia sebenarnya market yang paling bagus adalah hybrid. Betul. Ya. Lebih cocok lah ya. Hybrid waktu itu hybrid dalam konteks mobil ya Glenn ya. Yeah. Nah hari gini kalau kita lihat berapa banyak sih orang yang bisa punya orang yang bisa beli mobil listrik. Yeah. Ya.
Mahal bro. Mahal. Makanya yang kita bicarakan tadi, sepeda motor lebih masuk akal ya Glenn ya. Iya benar. Dan Astra ini sebenarnya jangan lupa ya, Astra ini bukan cuman otomotif, dia konglomerasi, dia banyak bisnisnya dia juga Glenn ya. Jadi kalau kita bicara Astra itu memang ya identik dengan mobil, benar. Cuman dalam bisnis yang lain yang harus kita perhatiin Glenn. Iya. Ya, dia ada sawit juga kan? Betul. Nah, terus ada barang apa? Yang Arco kemarin ya? Benar. Nah, makanya apakah cukup wise untuk lihat Astra sendiri? Oke. Satu hal yang mungkin kita lihat, Astra big caps. Jadi kalau semuanya asing masuk ya Glenn ya. Kalau otomotif ya mungkin cuma di Astra yang bisa masuk ke dia Glenn ya. Iya. Nah, itu mungkin kalau dari aku pribadi lihat Astra seperti itu Glenn ya. Tapi kalau mau tadi banyak technical ya bisa-bisa aja Glenn ya. Tapi berapa return yang kita harapkan itu Glenn? Terus ya itu mungkin untuk Astra ya teman-teman. Ya kalau kita ngomongin big caps sebenarnya ya. Kalau teman-teman perhatiin hari ini kan big caps menjelang penutupan ini pada rebound nih bro. Ya kan kayak big banks. Jadi kan kayak market seperti ini tuh kalau teman-teman sebelumnya kita akan kayak retrace dulu mungkin 1-2 mingguan sebulanan terakhir. Kalau teman-teman ingat kayak mungkin ya beberapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu itu kan asing masuk terus ya. Asing inflow terus di IHSG, inflow-nya itu ya di big caps ya kan. Sampai akhirnya The Fed memberikan komentar yang sangat hawkish, naikin suku bunga agresif, US dollar menguat, akhirnya agak outflow. Nah, tapi kan untuk kenaikan suku bunga terus inflasi ini kan udah pada ngarep, wah ini kayaknya sebentar lagi turun nih. Begitu ada pembalikan arah, inflasinya udah mulai melemah atau data-data labor market, job marketnya di Amerika Serikat, misalnya unemployment, jobless claims meningkat, itu jadi kan sebenarnya itu bisa membuat inflasi ini mereda. Begitu itu mereda, pasti US dollarnya akan melemah lagi. Nah, begitu US dollarnya melemah, pasti investor asing ini mulai ngeliatin lagi nih. Indonesia sebenarnya kemarin tuh masih menarik loh, ya kan? Karena negara eksportir komoditas, bisa aja balik inflow. Kalau asingnya inflow lagi, yang dibeli pertama itu kan pasti big caps-nya lagi. Big caps. Nah, big caps mana aja? Nah, itu mungkin jadi PR-nya kita, Glenn. Betul. Nah, gini. Iya, setuju Glenn. Tadi aku nemu satu emiten baru nih Glenn. Apa tuh? Ini nih, Opol Oke Olololol ini. Jadi dicari nggak ada nih Glenn. Oh iya nggak ada. Mungkin itu tadi kepencet sama ada kucing lewat kayaknya di keyboardnya. Iya. Nah, Saratoga nih Glenn. Yes. Saratoga. Oke. Nah, kalau Saratoga gimana Glenn? Saratoga kalau gua ngomongin mungkin dari grup-grupnya mereka ini kan masih menarik ya. Mau kita ngomongin dari MPMX, sebenarnya kayak Saratoga sekarang itu yang paling menarik adalah pergerakan dari MPMX-nya sih. Iya, ya kan? Betul. Nah, itu aku juga setuju ya. Dari barang-barang Saratoga sebenarnya ada dua yang aku cuma suka ya. Apa tuh? MPMX satu lagi sama? AGI. Oh, sama AGI. Ya. AGI juga bagus tuh. Satu lah AGI. Ya kalau MPMX itu mungkin juga aku juga cukup suka ya. Dia ada financing juga cukup bagus kan Glenn ya. Iya, betul. Dan dia kalau semuanya teman-teman yang udah lama ngikutin IG Live kita atau Clubhouse kita, sebenarnya si MPMX itu ya, Jogi sempat cerita ya, setiap tahun dia punya cash berapa tuh? Dana 1T ya. Yes, betul. Dana kayak itu kayak dana gratis 1T buat company-nya dia Glenn. Iya. Makanya cukup rich cash ya kalau kita ngomongin. Yes. Ya, balik lagi Saratoga ini menurut gue di level-level sekarang masih cukup oke. Kan stop loss-nya itu kan support di dekat-dekat 2.700 ya, Bro ya. Iya. Benar. Jadi sebenarnya masih menarik. Apa Saratoga ya? Yes. Ya 2730 itu mungkin kita bisa consider di sana ya di area ranging bawahnya Glenn ya. Iya. Ya kalau kita masuk harga sekarang ya, kalau ini kita lihat 2730 tuh asumsi 2870 turun dia mungkin 4% ya Glenn. Let's say kita taruh 5%, 7% itu no big deal ya. 5%, 7%. Kalau kita loss itu cuma perlu balik modal 7% Glenn. Yes. Ya harusnya sih menarik ya Glenn ya. Yes. Cuman kembali lagi lebih wise kalau kita mungkin tunggu sebentar waktu marketnya mulai nggak panik.
Ya, benar Ya, benar. jadi mungkin kita kasih waktu ya, let's say 1-2 hari, seminggu. 1-2 hari sampai seminggu ya. Or kalau kamu percaya sama ya teori-teori yang tadi ya, sampai 2 Oktober lebih ya, Glenn, ya. Yes. Nah, itu mungkin lebih bagus. Ya, karena balik lagi teman-teman, kayak begitu marketnya udah ada pembalikan arah, teman-teman nggak akan ketinggalan kok. Pasti selalu ada kesempatan di market. Iya. Oh, terus tadi ada yang Astra tadi kesimpulannya ya, kalau menurut kita belum patah tren nih teman-teman. Jadi itu kan ada low yang sebelumnya itu di kisaran 6.700 lah. Ya. Ya, jadi di kisaran itu untuk supportnya, resisten. Kalau kita lihat high yang sebelumnya. Kalau resisten dari yang resisten dia akhir aja, apa yang dia aja. Cuman kembali lagi teman-teman fokusnya apa? Kalau memang fokusnya trading, ya ambil apapun yang bisa making making profit ya Glenn ya. Yes, benar. Ya gitu. Apalagi market lagi nggak gini, ya mungkin ya kita agak cepet aja. Tapi cepetnya Astra tuh beda sama cepetnya Cars tadi ya Glenn ya. Ada yang ngomong soal Cars itu. Benar. Nah, terus kita coba lihat gimana pergerakannya Cars nih. Cars ya. Cars juga cukup fenomenal ya, kenceng banget. Terus dia turunnya juga kenceng banget. Nah, hal apa yang kita bisa lihat dari sini? Ya menurut aku cuma teknikal sekarang ini ya. Bener. Nah, balik lagi nih bro. Kan karena menurut gua kayak kan orang ini beberapa pada panik, kayak bingung ya kan. Kalau menurut gua ngeliatin Cars dari kenaikan yang gila dalam mungkin cuma 1 bulan ya. Dari 50 terus naik sampai ya 1 bulan lebih sedikit lah. Sampai akhirnya dia sempat ke 100 lebih. Sekarang agak koreksi sedikit. Sebenarnya ini wajar bro, mengingat kan kenaikannya sudah sangat signifikan dalam cuma 1 bulan terakhir gitu. Iya. Nah, tinggal kenapa kok dia naik? Itu mungkin untuk conviction yang lebih ya Glenn ya. Tapi gini deh, lepas dari itu kita bicara teknikalnya dulu ya. Atas ada gap, bawah ada gap. Ya kalau semuanya kita mau berandai-andai dia untuk tutup gap, berarti sebenarnya kalau belum punya barang, harga berapa sih yang harusnya kita harus kita prepare ya? Ya, harga berapa yang harus kita prepare ya Glenn ya? Kalau semuanya dia naik, harga berapa yang harus kita take profit? So teman-teman bisa lihat di sini ada 75, 78. Ini mungkin areanya ini area gapnya kalau ditutup ya. Tinggal kita stress mungkin 75 ke bawah, 75 kurang atau kurang lebih di situ ya areanya Glenn ya. Benar. Nah mungkin atasnya ya 113, 120 ya. Itu mungkin masih target yang aku bilang masih cukup ideal kalau kita pakai technical sih. Iya. Nah itu kalau untuk Cars ya. Nah lanjut lagi Glenn, soal Pegas. Pegas itu sebenarnya kan laporan keuangannya sudah keluar. Sebenarnya laporan keuangannya itu cukup oke teman-teman. Tapi teman-teman perhatiin nih, Pegas ini kan laporan keuangan satu keluarnya telat ya. Laporan keuangannya telat keluarnya, tapi data operasionalnya itu kan udah ada tuh keluar tiap bulan. Jadi sebenarnya pas keluar ya udah sell on news gitu teman-teman. Ya betul. Jadi udah expected. Makanya kayak bukan sesuatu yang surprise karena bagusnya juga bukan yang bagus banget. Ya cukup bagus. Tapi ya market sudah mengekspektasikan itu. Glenn, coba ingatkan aku Glenn. Kemarin dia naik kenapa Glenn? Nah sebenarnya ini juga agak aneh nih. Kan sempat naik itu karena sebenarnya naik itu karena kayak Pegas ini kan masuk banyak fund, terus asing, institusi-institusi besar lah. Mereka itu lebih ngeliatin dari kayak ini potensi laporan keuangan. Itu sebenarnya itu satu bro. Ditambah lagi potensi laporan keuangannya bagus. Kenapa? Karena mereka kan punya Saka Energi kan. Saka Energi itu diuntungkan pas harga minyaknya tinggi. Harga minyak naik, mereka diuntungkan ya karena memang pendapatannya dari situ. Yeah. Nah, cuman banyak yang nyambungin, harga gas di Eropa naik, Pegas juga harga gasnya bisa ikutan naik. Itu sebenarnya nggak ada pengaruh sama sekali bro. Karena harga gas kita kan nggak ngikutin harga gas di Eropa gitu kan. Nah, emang dia ekspor keluar? Enggak, makanya. Nah, dia nggak keluar ya. Iya. Jadi jangan salah kaprah ya. Jadi kalau kemarin ada berita si Rusia itu jualan gas ya Glenn ya, karena karena krisis gas. Tapi di Pegas di case kita nggak jualan keluar gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya Pegas bukan naiknya karena itu. Cuman ya ada yang nyambungin lah. Ya, jadi story-nya pas. Ya story-nya kebetulan pas. Nah, tapi sebenarnya bukan karena itu ya teman-teman. Ya ini turunnya juga karena udah price in aja kayak dari fund-fund itu. Iya. Wih, emiten Pak HPSR ini siapa nih? Oh ya nanti itu kita akan. Coba kita lihat lagi. Ada yang tanya soal ini ya.
Panin. Ya memang Panin sih grupnya lumayan kenceng ya Glenn. Mau Panin, PNLF-nya, PNBN-nya semuanya jalannya lumayan oke. Iya, iya. Nah, apa Glenn yang bisa kamu update nih Glenn? Yes, oke. Panin ini kan hampir story-nya tiap tahun itu mereka ada aja story mau jual. Setiap tahun ya Glenn ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya Panin ini kalau kita ngelihat dari pergerakan harga sahamnya tahun ini bisa aja kayaknya tahun ini jadi nih bro, kayaknya ya. Tapi setiap tahun kita merasa kayaknya jadi. Cuman Glenn, PNBN itu sekitar tahun 2020 sih sempat ya jadi bakal jadi nggak? Tapi PNBN-nya hari ini udah naik Glenn ya. Tapi kalau udah naik kemungkinan jadi Glenn. Yes, benar. This time mungkin beda. Nah, benar. Nah, kita omongin kalau dari PNBN ini sebenarnya upside-nya kalau misalnya bank dijual itu kan selalu rata-rata divaluasi 1,5 sampai 1,8 2 kali book value ya. PNBN ini upside-nya udah nggak banyak nih teman-teman. Kalau kita ngomongin dari valuasi ya, jadi sebenarnya PNBN itu kan dimiliki oleh PNLF 46%, PNLF-nya dimiliki oleh PNIN sekitar 60%. Jadi sebenarnya kalau dijual ya ujung-ujungnya kan PNLF dan PNIN akan dapetin duit nih, akan mendapatkan special dividend. Nah kalau ngomongin special dividend, teman-teman ingat nggak waktu itu MPMX sempat ada dapat special dividend gede dari Federal Oil penjualannya. Nah sebenarnya story-nya mungkin akan sama seperti itu. Mirip-mirip ya. Benar. Jadi daripada mungkin spekulasi di PNBN yang upside-nya udah nggak terlalu gede, ya bisa lah di PNIN dan PNLF. Itu dua itu sebenarnya masih cukup menarik kalau kita lihat dari coba ya kita screen cepet ya. Panin ya masih uptrend, terus kayak PNLF-nya, Panin Life-nya juga masih uptrend, tapi mungkin kalau kita lihat ya ini memang kan udah mulai nyandet di sini ya. Alias dia udah mulai zigzag ya, biasanya begini sih cenderung untuk pullback dulu sih Glenn. Oke. Ya, karena ya again kalau dia mau naik sih naiknya kencang segini. Kenapa kok sampai di sini dia udah mulai pelan ya? Nah ini mungkin yang harus kita waspadai kalau kita lihat dari teknikalnya Glenn ya. Mungkin satu lagi apa PNBS-nya termasuk nggak? PNBS ini spekulasi juga nih karena untuk yang syariahnya kan mungkin ya bisa Dubai dijual bisa Syariah. enggak. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita lihat teknikal kemarin ya Glenn ya, kalau semuanya tutup mata sama story-nya mungkin masih bisa dapat ya Glenn ya. Yes. Oke. Nah ini kan kebetulan tadi kita bahas MPMX kan. Ini ada yang nanya nih teknikalnya MPMX. MPMX terus terang ya menarik, tapi aku sudah nggak punya. Ya kalau kita lihat MPMX ini biasanya barang-barang yang nggak naik cepet Glenn. Bener, agak lama lah. Kalau retail hari gini dikasih pelan, nggak suka Glenn. Bener. Ya. Kenapa? Ngapain gua beli ini kalau bisa lebih aman di BBC atau BBRI gitu. Bener. Nah, kenapa kok MPMX ini menarik? Karena MPMX menarik itu ya kalau kita bicara Jogi, karena dia udah beli itu dari bawah. Nah, in this case strateginya Jogi memang cari barang yang dari bawah, Glenn. Iya. Makanya dia cukup convince untuk pegang ini lebih lama karena dia nothing tulus ya, udah dari bawah Glenn ya. Kalau harga sekarang berani nggak masuk? Kalau dengan speed yang seperti ini, ya menurut aku nggak begitu menarik ya gitu. Yes. Ya. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya teman-teman, waduh, gue daripada bingung-bingung dan gue believe sama FMX dan mumpung sideways gak kemana-mana, nggak apa-apa itu bagi teman-teman, yaitu berarti masuk ke kategori saham teman-teman. Iya, betul. Dari tadi kayaknya ada yang beberapa yang nanya Raja nih bro. Emang Raja kenapa? Coba kita lihat. Raja, oke. Raja ini indah pada waktunya ya. Oh iya. Iya. Wops, ada tulisan TP-nya, buang dulu. Aduh, kayaknya kalau ini kan waktu itu udah. Iya. Oke, kalau bicara Raja, secara story, aku nggak ada banyak. Udah kita lihat teknikal doang kalau ini Glenn. Itu agree. Jadi kita nggak bisa ngomongin story ya, kita liatin teknikalnya aja lah. Iya, kalau ini ya benar-benar kayak ya kalau dia pullback ya kita masuk waktu di harga bawah ini mungkin lah 846 itu mungkin kita batasi resiko sih. Iya. Akan lebih baik kalau semuanya nggak jadi naik itu kita kena cut loss daripada terus kita denial sampai ke bawah. Nah, kalau semuanya dia ke support berikutnya gimana? Nah, ini mungkin yang harus kita consider ya Glenn ya. Iya. Nah, balik lagi nih, kan dulu kita sering bahas yang namanya titip sandal ya. Nah, kalau teman-teman lihat, wah ini kayaknya di
di area berapa tuh 975 950 kan masih kutuk di situ kan. Ya teman-teman boleh titip sandal dulu. Ya, tinggal how many percentage ya target kita, Glenn. Ya, yang paling logik adalah bukan target berapa persen, tapi berapa persen risknya kita kalau semuanya kita salah nih, Glenn ya. Nah, menurut aku harus dari situ dulu sih. Wih, ada yang ngomong bumi out. Oke. Siap kakak. Glenn. Yes. Ada pertanyaan yang mungkin aku mau jawab juga nih, Glenn. Boleh. MTech. Yes. Sembari lu MTech ini tadi untuk SLIS udah kita bahas ya. Jadi memang ini kan baru hari pertama ARB nih. Sebenarnya kan penguatannya udah cukup signifikan. Jadi sebenarnya koreksinya masih koreksi yang wajar untuk SLIS. Baru terkoreksi 1 hari. Oke. Gimana kalau MTech? Mungkin kalau kita ngomongin sektor teknologinya dulu ya. Sektor teknologi ini kan sebenarnya selalu dampaknya kena impactnya negatif kalau suku bunga naik, ya kan? Dan ini kan baru nih, suku bunga baru dinaikin 75 basis point oleh The Fed, BI juga baru naikin 50 basis point. Jadi sampai nanti inflasinya mulai mereda, sampai suku bunga ini udah mulai nggak terlalu agresif kenaikannya, menurut gue di situ baru tunggu stabil. Betul. Kalau untuk tech, any kind of tech yang jalan itu nggak bisa rame-rame, berarti memang industrinya nggak favorable sih. Betul, itu jawabannya. Nah, kalau MTech ya sebenarnya kalau kita mau spek ya, sebenarnya yang dicari dari MTech itu apa sih? MSCI kan? Iya, kemarin kan kita kemarin nggak masuk MSCI, harapannya kali ini harusnya masuk MSCI. November nanti. Tapi who knows? Nggak ada yang tahu. Ya, kalau bicara MSCI, berangkatnya dari bawah juga kita nggak cuan dong ya. Betul. Oke, tapi teman-teman kalau kita bicara dari technical ya, technicalnya doang itu sebenarnya ada 2 ruang gap lah. Kalau kita mau hold agak panjang, I think secara fundamental company-nya oke, terus juga secara technical memang ada ruang gap yang harus ditutup ya. Dan lumayan gede nih gapnya, Glenn ya. Kalau kita bilang gap di bawah nggak ditutup nggak apa-apa, soalnya kita berharap naik, Glenn ya. Kalau atas harus tutup ya, harus naik ya. Tergantung posisi lah. Oke, ya. Jadi ya bisa sih kalau teman-teman mau pakai divergent, ada banyak macam indikator yang bisa dipakai untuk lihat divergentnya ya. Tapi in this case kita bicara fundamentalnya buat teman-teman yang mungkin nggak begitu update soal fundamental. Nah, secara technical, yes, dia memang dekat sama support. Tapi yang harus diingat satu, industrinya lagi nggak favorable. Ya, walaupun company-nya bagus ya, kemarin ada SMA katanya bagus, tapi juga nggak kemana-mana kan. Ya, itu mungkin yang harus diperhatiin ya. Iya. Agree. Ya. Terus, oke, kita lanjut. Ini tadi ada yang nanya beberapa kali soal Harum dan BRPT. Mau Harum dulu apa BRPT dulu? Harum itu kan sebenarnya kan nikel-nikelan ya, Glenn ya. Benar. Nikel-nikelan, in this case kalau Harum, aku masih suka, Glenn. Yes. Tapi apakah nikel ini sebenarnya cukup bagus atau enggak? Nah, kalau kita bahas. Oke, Harum ini kan sebenarnya dia juga diuntungkan dari nikel dan batu bara nih. Jadi at least di batu baranya masih oke, nikelnya sekarang ya just oke lah. Mungkin belum terlalu positif ya. Karena kan balik lagi nih. Kalau untuk nikel ini kan balik lagi ya teman-teman. Untuk sekarang kita mesti ngeliatin China-nya gimana. Ya kan, kalau China-nya slowing down, ya konsumsinya pasti juga akan menurun. Karena balik lagi nikel ini masih banyak digunakan untuk produksi besi nih bro. Ya kan, kayak untuk mereka untuk produksi itu sebenarnya dibandingkan untuk EV-EV-an. Nah, EV-EV-an kan story-nya masih lama nih. Masih panjang. Iya, ya. Jadi sebenarnya nikel ini story-nya bukan ke electric vehicle untuk sekarang, itu untuk nanti. Jadi menurut gua kalau teknikalnya kayaknya di level sekarang juga masih oke koreksinya ya. Jadi sebenarnya ya masih cukup oke sih Harum. Ya, aku agree ya. Secara risk and reward cukup oke. Nah, ini sih teman-teman mungkin terakhir sebelum tutup ya. Karena sebenarnya jam 9 kita harus udah caw dari sini. Iya. Nah, kantornya mati soalnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau di kondisi seperti ini ya, sebisa mungkin kita benar-benar perhatikan fundamental dari company yang masih bagus sih. Yes. Karena orang akan lebih masuk gampang ke company yang fundamentalnya bagus kalau saat barang-barang lagi jeleknya. Benar. Nah, balik lagi nih teman-teman. Kenapa? Karena market kayak ini kan situasinya masih kurang menentu nih ya. Ya, kalau kita lihat untuk market ya,
kita lihatlah gimana pergerakan US dollar. Karena balik lagi, meskipun kalau IHSG ini Indonesia relatively doing better dibandingkan negara lain, tapi kalau kayak misalnya Amerika Serikat dan lain-lain koreksinya 5-10%, ya IHSG pasti koreksi, meskipun mungkin koreksinya nggak sedalam itu. Ya jadi kita pantau terus ya untuk saham-sahamnya, teman-teman jangan lupa tiap hari kita ini ada Trimega Market Talk, tiap Senin sampai Kamis jam 8 malam. Kalau teman-teman penasaran sama sektor konstruksi gimana, hari Rabu nanti ada IG Live Special dengan direkturnya Waskita nih. Iya, mungkin betul. teman-teman bisa mendapatkan sedikit gambaran nih, Waskita ini kan juga baru di structuring, baru divestasi, nanti menarik apa enggaknya. Iya, betul sekali Glenn. Anyway, thank you buat teman-teman yang udah stay sampai detik ini ya, Glenn ya. Sampai selesai. Sampai selesai ya. Nah, mungkin hari ini sekian dulu sih teman-teman ya. Kalau mau lanjut sambil matiin lampu gini Glenn ya. Oke, ini ada yang nanya dari BRPT terakhir. Ini sekalian nih langsung nih. Nah, BRPT itu kan dia selalu berbanding dengan harga minyak kan. Jadi kalau harga minyaknya turun terus, ya dia diuntungkan. Ini lagi diambang kalau bisa break 875 berpotensi membentuk double bottom. Oke, sekian untuk hari ini teman-teman. Thank you semua. Ya, thank you Glenn.